Yang advance. Kalau deep web kira-kira gini lah. Di atas Kenapa? ada. Di bawah bro. Nah, ya suruh ke atas lah. Cepat dulu aja ya. Kalau yang Tor itu adanya di, kalau Tor browser tahu ya. Kalau di web kira-kira gini, saya pakai Miro. Paling gampang gini cara ininya lah. Salah, sign in with Google. Oke. Ini buat main mapping lah. Misalnya kita punya pakai segitiga paling gampang. Itu tadi kalau dark web dia pakai proxy ya. Proxy. Kalau deep web tuh cuma gini doang sih cara berpikirnya, ini cara berpikir. Ini misalnya ini di luar, ini dari internet ada di atas ya. User internet ada di atas gitu ya. Dan kita ngelihat satu web. Kalau waktu kita ngelihat satu web, sebetulnya dilihat cuma ujung atas ini doang. Bawahnya kan nggak kelihatan. Di balik itu kan ada database, ada data, ada file server, nggak kelihatan semua kan. Nah, karena bentuknya kayak gini, yang bawah ini mereka nyebutnya deep web. Jadi informasi yang ada di balik firewall, informasi yang ada di balik proxy, informasi yang di intranet itu deep web. Istilah doang. Kalau kita berhasil masuk ke dalam intranet tadi, ke balik firewallnya, ya udah kita berhasil masuk ke dalam deep web. Kira-kira gitu. Itu mah istilah. Jadi itu filosofinya gitu. Ya kalau hacker berhasil masuk ke dalam deep web, maksudnya ya berhasil masuk ke balik firewallnya. Gitu. Cuma gitu doang sih. Ini anak-anak ada di bawah, mau naik ke atas. Iya. Oh, oke. Kita topiknya apa ya? Bisa milih. Kemarin ada server ke jaringan. Kita bikin yang susah ya. Itu FOIP. VoIP. Kalau VoIP kalau mau enak sih dari situ juga dibikin. Saya harus masuk jaringan sini kalau mau enak. Bentar. Kampus. Hidup nggak sih nih jaringannya? Hidup bro. Yakin nih? Sinyal doang. Agak hawar-hawar. Hidup nih. Jaringan hidup ya. Oke. Kita masuk ke VoIP. Saya kasih gambarnya dulu lah. VoIP itu makhluknya seperti apa. VoIP kira-kira kayak VoIP tuh telepon. Oke. Cara berpikirnya kira-kira kayak gini nih. Ini ada sentral telepon. Ini sentral telepon ya. Sentral telepon. Oke. Nanti di jaringan kita punya banyak pesawat telepon. Pesawat teleponnya pesawat telepon handphone yang kita pakai. Benar-benar handphone kita pakai. HP. Bisa juga berbentuk komputer. Semua sah. Oke. Nah, kemudian di dalam sentral telepon isinya cuma gini doang. Dalam sentral telepon isinya cuma tabel. Nomor teleponnya berapa misalnya 0. Iyalah. Isi bro. Yuk. Waalaikumsalam. Ya, ini anak. Kata Rafifa perempuannya nggak masuk. Kata siapa? Kata Rafifa makanya mana jaga Nggak ada kantin. sejarawan yang masuk. Sumpah Rafifa ngomong. Lu nggak nanya di misi. Sumpah bro. Tiada maaf bagimu. Malah corona pada udah nungguin lo dari pagi lo. Iya. Mana ini? Nanti mau bimbingan dulu. Kapan bro ada waktu? Sini langsung. Lu ikut aja sini. Oh, lo jaga. Lagi jaga kantin. Kasihan banget lu.
udah. Nanti habis ini ya, Bro? Intinya gini, mau bimbingan jurnal mah Apa, Bro? temuannya apa aja? Itu belum ada topiknya, Bro. Aja. Nggak penting topik, yang penting udah punya temuan nggak? Itu aja. Temuannya mikir lah sambil jaga kantin 2 jam lu mikir temuannya apa? Mas, Yang kemarin kan baru gabung nggak? Hah? Apa? Yang kemarin kan baru nemu. Apaan? Yang kemarin Jadi apa? Rese nih Mas nih. Yang kemarin apa? dibilang gua kemarin. Itu. Nanti habis ini ya, Bro. Oke, Makasih, Prof. siap. Gini lah. Mau kemana? Si Rafifa soalnya datangnya telat, saya datang duluan, dia belum datang, mana lihat Ono dia. Oke, kita mau bikin pesawat telepon ya, VoIP ya. Oke, jadi hari ini kita coba telepon, coba cek di handphonenya, di bagian, coba di bagian nomor telepon. Tar, coba gue lihat. Tar. Coba search di sini ada nggak ya? Android SIP client built-in. Di dalam handphone itu sudah ada yang namanya SIP client. Di dalam handphone Android biasanya sudah ada SIP client. Itu adanya di bagian menu nomor telepon. Bentar, coba lihat ada nggak di sini. Nomor telepon, setting, oke. Terus di bagian bawah ada account, oke. Nomor telepon ini pesawat telepon, kemudian setting, terus di bawahnya ada account. Nah, di sini ada SIP account di handphone nih. Udah ketemu nggak? Nggak semua ada, tapi biasanya ada. Iya. Hah? Iya nggak ada bro. Ada settingannya Mas Argo. Oh, coba. Saya punya ada. Akunnya malah. Akunnya Nomor telepon, ID telepon. setting, terus ada. Ntar gua nyari dulu. Oh. Akun panggilan. Kalau nggak ada, kalau nggak nemu, oke, cari di Play Store. SIP, bukan game, carinya SIP. Iyalah, client. Dicari di Play Store, cari SIP client. Salah satu SIP client yang lumayan oke, yang pernah saya pakai dan oke ya. Bentar. Saya pernah pakai Zoiper oke, ini Zoiper ini oke. Zoiper oke, yang lain belum pernah saya pakai nih. Linphone pernah saya pakai tapi kayaknya rada susah. Ini Zoiper nih, yang atas ini, Zoiper IEX SIP VoIP softphone. Hah? Itu pesawat teleponnya. Kalau nggak ada SIP account di dalam dialnya Android, kita bisa install Zoiper SIP softphone ini, gitu ya. Dah, itu di handphone. Di komputernya kita juga bisa pasang SIP client Windows misalnya. Di komputernya kita harusnya ada SIP client Windows. Ini ada microsip.org. Ini ada Zoiper juga. Zoiper juga harusnya ada di Windows juga. Nah, jadi tadi yang namanya SIP klien tadi itu fungsinya supaya bisa ngomong ke klien yang lain pakai SIP. SIP adalah Session Initiation Protocol, disingkat jadi SIP, gitu ya. Protokol itu yang dipakai juga di chatting-chatting kalau mau nelpon satu sama lain. Jadi kayak saya nggak tahu, kayaknya WhatsApp antara pakai SS7 atau dia pakai SIP.
SS7 ya. Oke. Nah, SS7 dan SIP fungsinya sama. Fungsinya cuma gini doang. SS7 sama SIP fungsinya cuma sederhana banget. Jadi pesawat telepon yang jalanin SS7 atau SIP tadi, dia akan ngomong ke sentral telepon, ngomongnya cuma gini doang, sentral, saya pengen hubungi nomor ini lokasinya ada di mana. Lokasi bisa IP address ya, IP address ada di mana. Kalau telepon zaman dulu bukan IP address, kabelnya yang mana, gitu. Jadi komunikasi pertanyaan seperti itu dilakukan sama si SIP atau SS7. Contoh, kenapa sentral itu penting? Karena sentral adalah yang ngatur siapa ngomong ke siapa. Kita lihat sentral telepon dulu ya. Sentral telepon, bahasa Inggrisnya apa ya? Phone, sentral, jadul apa ya? Old. Nah, pada zaman dulu kala, sentral telepon bentuknya manusia. Emang beneran? Kita lihat. Jadi pada zaman dulu kala bentuknya manusia, terus makin kesini makin manusia dihilangin. Jadi kalau ngelihat sentral zaman dulu yang manusia ini, biasanya ibu-ibu cewek. Biasanya kalau kita lihat pesawat telepon zaman dulu tuh nggak ada dialnya ya. Coba pesawat telepon jadul. Yang jadul banget. Ini mah bukan jadul, yang ini udah mulai modern. Nah ini nih ya. Gak ada nomornya itu. Kagak ada nomornya banget. Apa ya? Terus ngomongin gimana bro? Nah orang sekarang kan bingung kan. Ngomong berarti ke petugas. Jadi ngomong ke nah ini nih, ini masih ada nomornya nih. Yang ini nggak ada nih. Itu yang paling. Masih ada di bawahnya. Nah ini nih. Nah ini nggak ada nomornya. Jadi kita ngangkat telepon, nanti ada petugasnya yang nerima. Anda mau ngubungin nomor berapa? Saya pengen ngubungin Bu ini dong nomor sekian. Nanti pakai ini bentuknya kabel. Nih bentar, mana sih kabelnya? Ini kabelnya, ini operatornya. Dia nyolok dari kabel mana, dicolokin kabel mana gitu. Ngerti ya? Kebayang kan? Tapi kalau kita harus ibu-ibu suruh ngerjain kayak ginian terus kan nanti kapan kawinnya kan bingung kita. Jadi akhirnya di PHK tuh mama itu diganti sama komputer. Komputernya kita si pesawat telepon konsekuensinya harus bisa ngajak ngomong si komputer sentralnya supaya bisa ngubungin. Pada zaman dulu kala pesawat teleponnya kayak gini nih, mana tadi teh? Mana pesawat telepon jadul teh? Yang ini. Kalau yang ini dia bentuknya nggak, kalau kita pernah ngelihat pesawat teleponnya kayak gini belum sih? Kasihan deh lu. Ini anak zaman sekarang udah pada nggak tahu. Jadi pesawat telepon yang kayak ginian, kalau yang sekarang, kalau yang handphone kita ini, yang kita pakai handphone ini, dia komunikasi udah teks. Dia komunikasi ke sentral telepon pakai SS7, pakai SIP itu teks. Saya pengen ngubungin telepon ini, dia bentuknya teks aja udah. Kalau yang ini generasi yang sesudah yang ini ya. Generasi yang sesudah ngomong ke operator, dia generasinya pakai rotasi gini. Kalau diputer gitu, nanti dia balik pas balik. Itu dia ngasih pulsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ini angka 0 yang diklik. Kalau angka 1 dia pulsanya sekian, kalau 2 sekian gitu. Jadi pulsanya nentuin nomor berapa yang dia hubungin. Nanti di ujung sebelah sana ngitung jumlah pulsa yang dikirim berapa ya. Jadi setolol itu sih caranya pulsa. Nah, terus masuk ke telepon yang touch tone. Nah, bentuknya kayak gini dia. Kalau dia bukan pulsa yang ini. Dia keluarnya nada. Kalau tombol 1 nadanya apa, tombol 2 nadanya apa. Di sebelah sana ada alat buat deteksi nada.
Oh, tombol satu lagi dipencet, tombol sekian lagi dipencet, tombol sekian lagi dipencet. Jadi touch tone ini dia keluar nada dan nadanya, nah ini nih contohnya nih ya, nadanya. Ini teknik elektro banget ya. Ya, parah dah. Nadanya 2 nada dia. Dia 2 nada sekaligus nih. Ini ada sekian hertz, sekian hertz. Pas dipencet, sekian hertz keluar. Kalau kita tahu, oh oke, sekian hertz sama sekian hertz berarti nada ini yang dipencet, tombol ini yang dipencet. Jadi si sentral telepon berusaha ngedeteksi dia pencet tombol berapa. Cuman hari ini kita makainya SS7 sama SIP. Nah, bentuknya kayak gini. SIP message. Bentuknya kayak gini nih sekarang. Udah kayak email sih. To siapa, from siapa, caller ID-nya apa segala macam udah kayak email aja bentuknya. Yang sekarang udah kayak gini. SS7 lebih blow on, yang lebih baru SIP, gitu ya. Tapi tujuannya sama semua. Di dalam sentral telepon ada tabel sebetulnya. Kalau sentral telepon yang sekarang bentuk tabelnya nomor telepon sama apa sih namanya IP-nya berapa. Kalau zaman dulu tabelnya cuma nomor telepon, colokannya yang mana, nomor telepon terus kabelnya yang mana. Kalau yang sekarang udah IP, udah nggak peduli colokan di mana, udah nggak peduli dia. Gitu ya. Jadi nanti komunikasinya kayak gini SIP. Coba SS7 message. SS7 biasanya lebih, jadi ada, kalau tahu dunia telekomunikasi ada 2 dunia besar tuh sebenarnya. Yang satu dunia para pemberontak, satu dunia para operator Telkom dan teman-temannya. Jadi Waalaikumsalam. Aku ikut bergabung aja deh, Pak. Ya udah. Rafifa jaga kantin soalnya. Hah? Ada Rafifa jaga kantin. Lu kabur. Enggak, bro. Kabur ya bro, alasan. Dia tahu. Kan gantian. Jadi kalau mau iseng coba install tadi ya, VoIper di handphone masing-masing, atau di komputernya juga dipasang VoIper bisa. Nah kalau SS7 bentuknya kayak, sambungan ke Google gua mati, oh enggak. Bentuknya lebih tidak manusiawi. Coba kita lihat ya, bentuknya seperti apa. Bisa kelihatan nggak ya? Nih coba kita lihat, bentuknya nggak semanusiawi ini nih. Nah, send out info for SM gini-gini doang kalau yang SS7. Oke, tapi pada dasarnya dia dirancang buat ngomong ke MSC. MSC itu kayak mobile subscriber centernya lah gitu ya. Jadi buat sentral telepon mobile, kira-kira kayak gitu. Tapi message-nya kayak gini bentuknya. Oke. Kalau yang SIP, message-nya udah kayak email. Karena yang ini, yang bikin SS7 orang Telkom, telekomunikasi, orang yang bikin SIP, orang internet. Jadi di dunia itu ada 2 kubu besar. Yang satu namanya telekomunikasi, yang satunya internet. Telekomunikasi berusaha menguasai internet. Internet berusaha bikin dunia sendiri, nggak peduli sama lu, gitu. Jadi kalau tahu ceritanya, ya gitulah. Ada dunia yang pengen bebas merdeka, ada dunia yang berusaha memonopoli. Yang monopoli namanya telekomunikasi. Kalau di Indonesia namanya Kominfo. Kalau ya emang bener. Kalau internet ya suka-suka, bisa gabung siapa aja kan. Organisasinya banyak, ada ABJI, ada Pandi, ada apa bejibun lah. Kalau internet. Oke, sekarang ini udah kebayang ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin sentral? Saya akan coba bikin sentral di sini. Sentral telepon. Ini kosong, saya coba lihat. Ini mudah-mudahan berhasil nih. Nggak tahu nih, gue berhasil apa kagak nih ya. Network bridge, saya masukin ke WiFi. Saya langsung kabel connected. Ini saya menyambungnya lewat WiFi. Ini ada kabelan yang panjang nggak sini? Ini nyambung nggak deh? Kayak doang kan harusnya. Hah? Mau disambungin Ke situ. Kalau sini kan? Iya. Ada yang boleh banget. Tebal banget ya. Kurang panjang tapi. Cepat aja. Lagi belajar bro.
Bisa nyampe emang? Bisa di itu soalnya diikat. Bisa nggak diikat? Coba. Oke, dah. Coba. Saya percobaan ya. Cek dulu. Kita pakai kabelan diaktifin, coba lihat LAN-nya nyambung kagak? INP0 S31F6. Oke, ini minta IP address ke kabelan. Kayak nggak dapat IP kayaknya. Kok kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan? Kayak nggak dapat IP nih. Ini kabel LAN-nya nggak hidup. Hah? Itu nyala, yang ini kagak hidup nih. Kabelan dari komputer yang ini. Cuman nggak hidup. Ya udahlah, kita pakai doa ya. Mudah-mudahan saya pakai WiFi nyambung ke jaringan kampus. Coba clear layar, if config. Oke. Saya IP-nya 192.168.10.134. Itu komputer yang ini. Oke. Sekarang saya bikin server. Oke. Servernya namanya server kosong. Saya masukin ke WLP2S0, itu Wi-Fi-nya laptop saya. Mudah-mudahan dapat IP address dari kampus. Kalau nggak dapat IP address, masalah. Nih pakai doa nih. Sekarang saya coba jalanin. Start. Kita akan coba bikin sentral telepon di server ini ya. Nah, kalau sentral teleponnya udah jadi, saya harus masukin nomor telepon untuk masing-masing user. Jadi si Zoiper kalau di handphone buat masuk ke sentral telepon pakai SIM card. Jadi SIM card itu ada public key, private key. Key tadi private key-nya dipegang sama sentral. Udah gitu nanti di masing-masing handphone dikasih key supaya bisa ngomong ke sentral, supaya semua komunikasinya di-encrypt. Oke. Dengan SIM card tadi, public key, private key segala macam, dia bisa nggak perlu pakai username password, bisa masuk ke dalam sentral telepon. Udah gitu dia bisa dipakai buat main. Nah, si Zoiper nggak punya SIM card. Jadi teknik masuk ke dalam servernya pakai username password dia. Itu ya. Teknik yang pakai public key, private key kita pakai di 2G, 3G, 4G, 5G segala macam itu. Diganti pakai SIM card username passwordnya. Soalnya kalau orang suruh ngapalin username password kan suka lupa. Jadi pakai SIM card, di burn aja dimasukin situ si username passwordnya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke server, kita cek dapat IP apa kagak nih. Kalau nggak dapat IP, selamat kita udah urusannya. Ini servernya kosong, nggak diisi apa-apa. Clear layar, if config, more. Dapat. Coba ping ke 1037 bisa nggak? Servernya 1037 nih. Bisa nggak ping ke 1037? 192.168.10.37. Kalau bisa berarti komunikasi dari situ ke server mudah-mudahan aman. Hah? Bisa ping? Oke. Bisa ya? Oke. Ini pakai doa banget nih. Oke. Sekarang saya akan masuk dari laptop ke server 192 sampai 10.37. Oke, yes. 1 2 3 4 5 6 masuk ke 10.37. Alah, 1 2 3 4 5 6 masuk. Ya, oke, clear layar. Sudo su. Ada banyak server yang bisa kita pakai buat sentral telepon. Catatannya ada di sini. Internet telepon. Oke, saya gedein ya biar enak. Ini internet telepon.
Ini ada banyak banget materinya. Yang kita pakai adalah yang untuk operator. Di sini ada alah, salah pencet. Software. Kok nggak ada sih? Oh, salah. Ini dia. Bukan operator. Yang ini, soft switch. Jadi, sentral telepon kita sering nyebutnya phone switch. Switch telepon. Nah, yang karena kita bentuknya switchnya software, kita kasih namanya soft switch. Oke. Ini ada banyak soft switch. Ada Asterisk, ada Free PBX, ada Free Switch, ada Kamailio, ada Share, OpenShift, Yate, dan sebagainya. Oke. Nah, contoh kalau di rumah-rumah, sentral telepon paling blow on di rumah namanya tahu? Nggak tahu, karena sekarang di rumah makanya handphone kan ya. Di kantor-kantor zaman dulu kala kita makanya namanya PABX. Oke. Kita lihat gambarnya aja. Ini PABX bentuknya kayak gini. Jadi ada komputer kayak gini, udah gitu banyak colokan teleponnya nyolok ke telepon, PABX. Pada zaman dulu kala pakainya PABX. Cuman sekarang PABX udah diganti pakai soft switch kayak gini ya, bentuknya software. Pertanyaannya, pesawat teleponnya seperti apa? Tadi di handphone kita nginstall Zoiper dan sebagainya. Pesawat teleponnya bisa bentuk pesawat telepon juga, namanya IP phone. Ini dia IP phone. Bentuknya kayak pesawat telepon biasa, cuman bedanya sama pesawat telepon biasa, colokan di belakangnya bukan colokan telepon. Colokan di belakangnya colokan LAN RJ45. Kalau colokan telepon RJ11. Beda. Kabelnya cuma 2 kalau colokan telepon. Kalau yang ini kabelnya 8. Gitu ya, karena kabel LAN. Konsekuensinya dalam sini isinya komputer sih sebenarnya. Nanti kita konfigurasinya lewat web biasanya. Cuman kalau hari ini mah udah nggak ramai mainan kayak gini. Bayangin harga satu pesawat telepon aja 1 juta. Mendingan gue beli HP. Bisa buat macam-macam kan. Nah, Zoipernya kita install doang. Jadi sekarang pesawat teleponnya udah bentuknya HP aja. Kalau zaman dulu pesawat teleponnya masih kayak ginian, masih. Cuman kalau masuk ke kantor-kantor, di kantor-kantor kayak kantor yang gede-gede ya, Astra, Bank, apa segala macam masih pakai kayak ginian. Soalnya mereka kaya raya, dia punya duit banyak. Kalau yang orang miskin kayak kita pakai HP aja. Udah, mudah-mudahan Zoiper udah diinstal ya. Nah, sekarang kita akan coba. Ini pilihannya banyak. Jangan khawatir. Yang makin banyak fiturnya makin berat dia. Salah satu yang fiturnya banyak dan dulu banyak dipakai namanya Asterisk. Oke. Dan dia punya voicemail segala macam, terus ada suara perempuan yang bisa kita program. Misalnya gini, ini sentralnya bisa diprogram ya. Jadi kalau ada orang masuk, nanti keluar kata-kata selamat datang di kantor ini atau hotel apa, untuk meninggalkan pesan pencet tombol sekian, untuk menghubungi apa pencet tombol sekian. Jadi ada orang yang ngomong kayak gitu, dan itu omongannya diprogram, gitu ya. Nah, ada orang yang bikin suaranya dong. Nah, cakep sih orangnya. Female ya. Kalau mau lihat orangnya gimana ya? Orang, gambar, gitu ya. Nih bentar. Bukan, ini mah jadi ini. Artis ya, artis gitu ya. Artis jadi artis. Sound yang ngisi tuh bahasa Inggrisnya ya, dubbing, bukan dubbing sih sebenarnya, coba dubbing gitu ya. Sebenarnya apa ya, pengisi suara, saya lupa namanya. Oh, voice, jangan sound, voice. Enggak, saya pengen cari gambar orangnya nih. Source, face, gitu ya.
Eh, Nggak dibolehin tahu. ada sih, dia beken kok. Itu orang jadi beken akhirnya. Jadi dia infak sedekah suara. Jadi perempuan ini voice apa ya? Ini dia. Ini orangnya nih. Alison Smith. Alison Smith. Nah, oke kan? Oke. Oke kan? Harus nanya Amanda dulu. Amanda, cakep kagak? Mana insecure, Prof? Hah? Ngiri dia. Oh ngiri. Mirip ini Prof, mirip Celine Dion. Iya, selain dia mah udah kurus kering sekarang mah udah parah tuh orang. Nah ini orangnya Alison Smith. Jadi caranya kalau mau beken, dia infak suara. Jadi kan kita program. Waktu kita program misalnya ini bisa dipakai di stasiun segala macam. Kereta kemana gitu. Jadi kata kereta itu satu kata direkam kereta. Nanti filenya namanya kereta, suaranya kereta. Berangkat, tapi dia bahasa Inggris. Gitu. Udah gitu jadi beken banget nih orang. Tuh. Oke kan? Oke. Nah, sekarang kita nggak akan pakai Asteris karena Asteris berat banget. Dia punya kemampuannya banyak sekali, dia bisa video conference segala macam. Akibatnya saking beratnya nggak bagus buat dipakai di komputer-komputer kecil. Nah, yang sering saya pakai adalah mana tadi tuh? Mana sih? Lagi ya? Ini ya. Nah, yang kalau kita pakai buat sentral teleponnya Telkom, ini udah ganti sentral telepon Telkom. Saya pakainya yang OpenShips. Itu buat ngelawan Telkom. Kisah yang ini ceritanya gini waktu itu. Ini lawan Telkom beneran. Jadi waktu itu saya diundang ke Telkom University ngomongin soal Bandung, Bro. Bandung. TLU Bandung ngomongin soal kayak ginian. Udah, saya bawa sentral telepon sendiri. Bikin. Duduk sebelah saya wakil rektornya sentral Telkom Bandung. Dan kebetulan dia adalah orang yang megang lab buat sentral telepon ini, switch. Gitu ya. Dan dia punya sentral teleponnya Telkom beneran merek Siemens. Jadi ngelawannya Siemens nih Ono. Saya pakai server komputer biasa, harganya sekitar 10 juta rupiah. Oke, pakai lawan Siemens, diinstal Ubuntu, diinstal OpenShips. Terus saya nanya dong sama wakil rektornya Telkom University yang pegang sentral telepon Siemens. Sana sentral teleponnya apa? Siemens. Kira-kira 5.000 call per detik ya? Iya, 5.000 call per detik. Pertanyaannya, tahu nggak harga Siemens berapa? Bro. 3 miliar. Hah? Ya. Pantas, Bro. Itu 5.000 call per detik. Jadi ada 5.000 orang nelpon, 1 detik ngangkat telepon, jret, gitu ya. Dia bisa ngehandle. Oke. Saya pakai OpenShips, pakai sentral sendiri, bikin sendiri. Kita bisa ada software buat ngetesnya nih. Kalau mau ada software ini di sini catatan saya ada software buat ngetesnya juga. Saya tes, itu 5 ya. Saya tes nih. Saya tes, dia kemampuannya sekitar 25.000 call per detik. Harga 10 juta. 25.000 call per detik, sana 5.000. Collapse langsung. Kaget kan mereka, wih gila. Nah, itu bedanya kalau kita bikin sama buatan pabrik sana. Makanya kita, cuman ini tidak manusiawi. Yang agak manusiawi sedikit adalah yang ini. Jadi OpenShips ini ada turunannya ke OpenShare turunannya ke Camelio. Saya akan coba Camelio ini ya, Camelio ini. Kita akan coba install Camelio ini. Saya tidak akan pakai Asteris karena Asteris kemampuannya banyak banget.
Karena terlalu banyak jadi nggak enteng, berat. Saya akan coba masuk ke instalasi Kamelio. Nih, ini termasuk susah kategorinya sebenarnya. Kita akan coba aja ya. Ini masih pakai Ubuntu berapa nih? Nggak tahu nih saya. Kita coba aja lah. Kagak tahu dah gue. Kita percobaan. Saya udah lama nggak nginstall sih soalnya. Kita ini ada di sentral nggak? Ada di sentral. Kita buka apt update dulu. Oke. Aduh. Oke, nyambung. Pakai doa banget nih urusannya. Oke. Sekarang saya harus tambahin key dari Kamelio supaya saya bisa nginstall Kamelio buat Ubuntu. Saya supaya dapat Kamelio yang terbaru ya. Dari Ubuntu langsung juga bisa, cuman kalau Ubuntu langsung kemungkinan versi Kamelio-nya lebih lama. Saya langsung ambil dari kamelio.org. Jadi si repositorinya saya update pakai Kamelio. Dan lemot Oke, cepetan dong. Oke. Ini saya posisi ada di server nih sekarang, bukan di laptop sendiri ya. Ada di server nyambung lewat WiFi. Terus semua handphone sama komputer yang ada di sini bisa daftar ke server ini. Cepetan. Nah, server yang sama, server VoIP ini kita pakai buat 5G. Sama. Di 5G kita makainya ini, makhluk ini. Makanya Kamelio juga. Jadi 5G yang dibikin sama Fatah, sentralnya ini. Gitu. Deh, sekarang kita paste key supaya kita bisa masuk ke servernya Kamelio, supaya kita bisa dapetin Kamelio yang paling baru. Ini kagak mau jalan ini. Oke. Beres, jalan. Ini udah beres. Kita apt update. Supaya dapat repositori Kamelio, kita tarik supaya kita dapat informasi terakhir software Kamelio apa aja. Kamelio udah masuk. Sekarang kita akan lanjut instalasi Kamelio-nya. Oke. Ini horor nih urusannya, pakai doa banget nih urusannya. Oke. Sambil nungguin, saya kasih cerita dikit lah. Konfigurasi Kamelio-nya nanti harus saya rubah supaya kita bisa run Kamelio-nya. Kemudian konfigurasinya ada di etc kamelio.conf konfigurasi. Oke. Nah, kemudian ini kita restart Kamelio-nya atau pakai service buat restart boleh juga. Nah, aduh. Ini nggak bagus nih. Buat tabel ininya, nomor telepon, IP-nya berapa. Cuman Percona ini nggak bagus. Bisa pakai yang lain nggak ya? Saya harus ganti nih. Kalau Percona jangan. Kita ganti pakai MariaDB. Waduh. Tar. Nih seru nih urusannya. Tar. Coba lihat. Tar. Kamelio dulu. Kamelio. Instalasi. Oh ini nih. Ini catatan saya pakai MariaDB sekarang. Jadi catatannya harus kayak gitu nih modelnya. Oke, ini masih sama. Nah, sekarang kita pakai MariaDB ya. Kalau pakai Percona horor, ngeri. Soalnya dia lebih manual instalasinya daripada MariaDB. Kalau MariaDB itu udah pakai apt-get install. Pada zaman dulu kala kita makainya MySQL. Cuman MySQL kan dibeli sama Oracle. Sejak MySQL dibeli sama Oracle, konfigurasinya lebih rumit.
Jadi security-nya lebih oke sih sebenarnya, dari sisi security oke. Cuman konsekuensi security makin bagus, konfigurasinya makin rumit. Supaya gampang makainya jadi susah. Makanya saya lebih cenderung ke arah MariaDB supaya hidupnya gampang. Nah, kemudian kita harus ngedit file konfigurasi Chameleon-nya, ngasih tahu IP-nya berapa. Kalau ada IP versi 6-nya harus kasih IP versi 6-nya. Database engine-nya MySQL, walaupun dia MariaDB, kita makainya MySQL. Username ininya, nama database-nya Chameleon, username-nya root, password 123456. Dan itu harus dibikin dulu nih sebenarnya. Nah ini kalau kita nanti mau nambahin user. Jadi masing-masing user kita harus masukin nomor telepon sama passwordnya dari user tadi, gitu ya. Jadi untuk masing-masing user saya harus masukin nomor telepon sama password. Nanti masing-masing, saya nggak akan tiap orang, nanti saya akan bikin nomor 123456 gitu, passwordnya 123456 gitu ya. Nanti tinggal milih siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, nanti bisa telepon satu-satu sama lain. Dengan kayak gitu juga, dengan si zip Zoiper itu bisa SMS-an juga antar telepon nantinya. Ini masih proses instalasi, coba udah saya mana ceritanya. Oke, masih ngedownload saudara-saudara, pakai jaringan yang ada di ITTS yang kencang banget itu loh. Jadi nanti kita aksesnya pakai Zoiper. Pakai Zoiper. Itu pakai apa, Windows? Iya. Ya install Zoiper di Windowsnya aja. Ini lagi di download di sini ya. Tapi jangan download dulu lah. Ini nggak lemot Pak. Ya udah download ya udah. Ini jadi lemot banget nih, nyebelin. Minta ditabok. Nih saya kasih lihat dulu. Jadi nanti yang akan saya kerjakan, saya akan bikin atau gini ya. Saya akan bikin alah salah. Gedit lah. Nih. Sorry. Jadi nomornya 1, 2, nomornya 1 digit aja ya. 3. Mana ada telepon nomor 1 digit? Ini mah gila. Hanya ada di TTS nomor telepon 1 digit. Passwordnya 123456 aja. Alah. CAMCTL. Nih. Jadi nanti passwordnya 123456, nomornya 12. Ini berapa orang sih? 123456. Jadi saya butuh 6 nomor ya. Nomornya bisa banyak sih. Oke. 4 5 6 7 8. Gitu ya. Nomornya bisa banyak sih. 9 10. Jadi ada telepon nomor 1 2. Jadi kalau kita punya telepon sendiri, suka-suka nomornya bisa 1 2 3 gitu. Kalau yang dibikin sama Telkom kan ada 021 0811 dan kita tahu 0811 Telkomsel, 08 berapa punya siapa, 021 Telkom Jakarta, 0 berapa Telkom mana. Jadi itu akhirnya bikin kesepakatan. Nanti dari situ kita bisa bikin beberapa sentral telepon. Jadi nanti dari kode nomor di depannya, kalau 021 lempar ke sentral Jakarta, 0811 lempar ke sentralnya punya Telkomsel. Jadi kita bisa bikin aturan routing tapi nomor telepon routingnya, gitu ya. Kalau yang ini karena teleponnya cuma sendirian di antara kita aja, ya udah nomornya 1 digit aja juga suka-suka karena orangnya cuma ada 6 di sini, gitu ya. Oke, ini udah beres, berhasil install. Sekarang kita lanjut, instalasi itu udah berhasil, download udah berhasil. Sekarang kita akan, ini beres. Ini saya akan edit ininya. Oke, dan kita harus mastiin sekarang
run Camelio jadi yes, run Camelio-nya yes, terus usernya root, group root, usernya root, grupnya root. Oke. Terus config filenya etc camelio.conf. Kita turun ke bawah, nih config filenya masih sama, etc camelio.conf. Kemudian di sini udah dump core yes. Itu kalau ada masalah dia ngedump core-nya yes. Oke, udah. Ini udah beres. Sekarang kita restart si Camelio-nya. Bisa pakai yang ini, bisa juga pakai service. Ini saya restart di sini, udah beres. Sekarang kita nyiapin database-nya MariaDB. Saya copy ini, masukin sini, enter. Kita ngisol. Ya lama lagi dah, parah. Lama gede MariaDB. Kenceng, lumayan, tumben di tetes bisa kenceng, itu mengagumkan. Dua menit. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa ngaktifin si MariaDB, bisa di restart. Yang perlu kita harus ngedit ini etc Camelio CTL. Nah, sekarang caranya saya harus masuk lagi aja. Tadi IP-nya berapa ya? Lupa. 1037. Oke. Masuk ke 1037. Clear layar. Jadi biar aja nginstall, saya akan ngedit Camelio CTL ini. Oke. Di sini zip domainnya 192.168.1037. Oke. Sekarang masuk ke zip domain. Ini kerjainnya satu-satu loh, bener asli nih, parah nih. 192.168.1037 harus sama. Nah, nanti ini dipakainya waktu user daftar. Tadi kan install Zoiper. Waktu user daftar, user akan perlu 3 informasi. Zip domainnya apa? Zip domain adalah 192.168.1037. Username-nya apa? Passwordnya apa? Username passwordnya belum dibuat, belum dibikin di Camelio-nya, tapi tadi 1 sampai 10, passwordnya 123456. Kemudian DB engine MySQL, DB engine-nya MySQL. Oke. Kemudian localhost, portnya 3306, DB name Camelio, DB user root, DB usernya adalah, ini ada beberapa jenis user soalnya, bentar lihat dulu. DB read write user root, DB read write user root, DB read write password adalah 123456. Satu dua tiga empat lima enam. Oke, coba lihat lagi, udah. Root udah, password DB read only, RO user, read only user, root juga. Passwordnya nih, read only-nya root, passwordnya 123456. Ini udah. Alias type DB, mana alias type?
Mana dia? Harus cari. Oh ini dia. Alias type DB udah. Terus verbose 1. Verbose 1. It's verbose 1 dah. Terus ini udah PID file varlan camelio PID. PID itu program ID ya. PID. Oh ini dia. Nih. Udah beres semua. Udah tutup. Ini udah beres sampai titik ini. Sekarang kita harus create database. Tapi create database-nya harus selesai dulu nih database-nya. Oh udah beres, database udah berhasil diberesin. Sekarang kita akan create database. Passwordnya 123456 masuk. Alah. Oh, coba. Masuk ke sini. Kenapa nggak mau ya? Coba. Bentar. Ini ada masalah nih. Saya nggak bisa bikin database soalnya. Moodle. Saya nyolong konfigurasi ya. Install Moodle, mana install Moodle? Moodle install. Nih. Moodle install, kemudian database-nya mana database? Ini dia database. Oh, sorry. Dia pakai MariaDB. Sekarang di bagian bawah ini dia. Nih. Klik kanan copy, saya cari contekan dulu bentar. Contekannya dirubah. Nama database-nya Camelio ya. Camelio. Camelio. Ini udah nggak dipakai. Dua ini nggak dipakai. Kita pakai itu doang. Oke, kita coba ya. Kita set database-nya kayak gini caranya. Klik kanan copy dulu, paste. Oke, ini mudah-mudahan access deny. Waduh, ini parah ini. Gimana nih caranya ya? Takutnya ada yang kelewat sih. Sorry. Ini nggak ada yang kelewat sih kayaknya. Yang ini. Mana? Oh, iya. Belum di restart ya? Oke, coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, nggak mau. Coba. Digini dulu.
Soalnya emang rada rese nih urusan rootnya. Coba MariaDB, errornya kayak gini ya. Coba root minus password 1 atau gini. Salah. Coba kita set root password MariaDB. Oh, ini dia. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke. Jadi kita set alter use root localhost identified by 1 2 3 4 5 6, kemudian flash privileges, exit. Cobain. Oh, mau. Jadi harus di set dulu. Ini harus di update dulu ya. Harus dikerjain dulu yang ini. Alah ya. Mana sih? Ini ya. Saya masukin di mana tadi harusnya ya? Di sinilah. Oh, ini nih. Di sini, rese lu mah. Caranya gini nih. Jadi caranya gini, MySQL minus u root minus p 1 2 3 4 5 6, login ke dalam. Ini harus dikerjain, cuman ini passwordnya dibikin 1 2 3 4 5 6. Ini bukan titik 2 titik koma, kemudian plus flash privilege exit. Jadi harus dikerjain tuh. Tadi nggak dikerjain, jadi nggak bisa masuk. Sekarang udah bisa masuk. Cuman di sini tadi ada kode, harus masukin karakternya adalah karakter set Latin 1. Oke. Latin 1. Oke. Oh, database-nya ada. Karena tadi saya bikin database manual kan. Harus masuk dulu, drop database, drop Kamailio. Mau gini nggak? Mau nggak? Oke, database saya buang dulu supaya saya bisa bikin lagi ya. Saya buang lagi, udah nggak ada ya. Quit, ulang, create 1 2 3 4 5 6, enter. Latin 1. Yes. Ini yes. Ini yes. Horor lah mainan kayak ginian. Oke. Udah berhasil semua dibikin. Jadi database dia buat, tabel-tabelnya dibuat.
Kalau tadi nggak saya kerjain, tabelnya nggak dibikin soalnya. Soalnya tadi saya database saya bikin manual. Ini harusnya saya delete dulu nih. Jadi ada yang salah di sini, nggak boleh dibikin di atas. Enggak ya? Oh, buat sendiri ya? Percobaan aja. Ini udah beres. Sekarang Camelio-nya di restart dulu. Iyalah, salah. Kita restart Camelio. Oke, udah. Sekarang kita kalau pakai TLS kita bisa aktifin TLS-nya. Sekarang kita masuk ke manajemen user. Sekarang kita copy paste yang tadi kita buat. Oke. Saya bikin user 1 sampai 10 doang. Masing-masing silahkan booking user masing-masing langsung dibikin usernya. Oke. 1 sampai 10 coba kita lihat show subscriber. Nih, kita bisa lihat username-nya 1, passwordnya 1234556, user 2, passwordnya sekian. Udah kelihatan. Domain ini ya 192.168.10.37, domainnya itu ya. Nah, sekarang saya akan monitor sama siapa yang lagi online, bisa kelihatan sih sebenarnya. Nih, saya bisa ngelihat di sini. Ini belum ada yang online. Kalau online kelihatan user statistik segala macamnya kelihatan. Coba kalau online aja gimana? Oh, monitor yang paling bagus. Silahkan buka HP-nya masing-masing. Udah gitu daftar ke Camelio. Zoiper dinyalain. Hah? Install dulu Zoiper. Udah. Buka. Udah. Sampai mana? Jadi butuhnya account. Di Zoiper ada account kan? Dapat account? Create account. Nanti pakainya protokolnya SIP, jangan IX. Udah? SIP? Udah? Hah? Oh, nggak ada. Langsung create account aja. Select providernya 192.168 berapa? 10.37. Sebenarnya bukan itu sih provider sih. Tapi nggak apa-apa, coba ya. Mau nggak? Bisa yang manual ada nggak ya? Wah, dia mah provider beneran, kita mah butuhnya yang ngaco ini mah. Berapa provider? Bisa sampai dapetin ini nggak ya? Bentar. Kita bikin usernya bebas. Usernya tadi. Jadi username add provider. Username-nya tuh yang 123455610, salah satu, pilih salah satu. Satu, terus add-nya satu, SIP domain-nya 192.168.10.37. Kok kayak gini sih? Ada yang baik. 10.37 ya, Bro? Kalau passwordnya tuh? Hah? Passwordnya 1234556. Skip aja karena sama. Nah, ini SIP TCP, jangan TLS. SIP UDP. Nggak dapat semua. SIP yang hah? Dapatnya yang mana? TCP dapat, dia dapat TCP. Terus 10 kali. Iya, kan 10. Enggak ada. Kan aku 7 doang. Atau bisa 10. Coba jam berapa lah?
Bisa. Itu dapat SIP apa? SIP TCP ya? SIP TCP dapat dia. Dapat. Harus terhubung ini ya, sinyal. Iya, masuk wifi yang sini dong. Mantap. Nggak dapat lah. Buat akun. Gua nggak bisa. Nanti pakai berapa? 7 ini berapa? Tuh Ada SIP. SIP dulu dia dapatnya. Bisa beda-beda. Bisa gitu. Ya, nggak tahu, pokoknya yang penting nyambung aja. Yang bagus yang lebih sebenarnya. Kalau yang TCP rada-rada ngaco, bukan ngaco lebih berat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, ya. Ini nggak usah skip aja. Tuh dapat TCP dia. Oke, coba lo telepon. Ini telepon tinggal satu gitu langsung. 1 enter. Itu berapa? Itu berapa nomornya? 7. Masuk. Apa ya? Ngapain? Ngapain ente? Singkat, maksudnya ini cuma jaringan doang. Nanti kan bisa. Tuh masuk tuh. Ini kelihatan yang udah kontak, ada yang berhasil connect 3 user kelihatan tuh. 7. Gue imam nggak ada ya? Siapa yang mau tuh? Itu kan dulu. Ini kan telepon dia sendiri. Ngapain coba? 8, 7 siapa lagi? 8. 5. Iya. Ya udah daftar belum? Udah. Keren deh. Tes. Kan dimatiin. Kalau video kan bener. Bisa video call juga dia. Tapi nggak ada. Ada nggak video call? Nggak ada. Coba cek tuh baru video call. Jadi coba cari yang SIP yang bisa video call. Soalnya dia bisa video call juga. Ini bisa sampai berapa? Nggak ada batas. Nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Ini goblok nih. Nah, yang kerennya dari makhluk ini adalah gini. Jadi si sentral cuma buat nanya. Si ini coba ini lagi online kan? Coba kita lihat. Kalau kita lihat ini monitor tadi. Kalau saya lihat online, nih saya bisa lihat yang lagi online 5, 7 sama 8. Kelihatan ya. Nah, fungsinya dari si sentral cuman buat nunggu kalau ada yang mau nelpon, dia ngasih tahu IP-nya berapa. Udah gitu komunikasi antar handphone, langsung handphone ke handphone, dia nggak kena beban apa-apa. Jadi sentral hidupnya santai sih. Kalau banyak yang ini Nggak apa-apa, ini nggak ada batas. aman gitu. Iya, Sekaligus banyak gitu. Sekaligus banyak. Aman sentral. Iya. Kan berarti di sini juga. Oh bisa, ini bisa. Terus gimana caranya? Hah? Iya sama metodenya, tapi saya tadi salah masukin apa akun. Oh, ya udah, coba. Next. Oh lagi ini. Tapi nelfonnya gimana suaranya? Ya udah, selamat. Coba kalau bisa, harusnya dia bisa ini juga sih chatting. Ada nggak akses buat chatting juga? Coba chatting, kirim teks ke satu sama lain. Udah gitu aja. Jadi bikin sentral kopi cuma gitu aja. Maksudnya? Oh, WhatsApp ya tadi. Hah? Sama WhatsApp beda. Kalau ini lebih ke arah SMS sebenarnya. Kalau WhatsApp gimana? SS7 itu Pak. WhatsApp buat teleponnya saya setuju. Kalau yang ini kan SIM. Terus kalau WhatsApp, kalau nelfon dia internet encryption, kalau ini enggak. Berarti SS7 itu pakai enkripsi gitu? Enggak, maksudnya kalau waktu teleponnya, kalau waktu dia ngomong saya setuju sama SIM dua-duanya. Tes. Lu nggak ada mikir Ada aja ini. gimana mau ngomong lu gimana?
menit. Saya kena mikrofon. Nah, apa nih kontak kalau pesan mana ya? Ini tutup dulu ah. Udah beres nih kuliah yang ini beres. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Stop.